Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Samuel 9 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja Daud bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonathan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merenung-renungkan firman ini, membaca berulang-ulang, sehingga saya terkesan dengan persahabatan yang indah antara Daud dengan Jonathan. Persahabatan antara Daud dan Jonathan adalah cerita yang paling menarik, salah satu cerita yang paling menarik di dalam Alkitab. Jadi luar biasa jika kita bisa memahami arti sebuah persahabatan melalui Daud dan Jonathan. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah persahabatan antara Daud dan Jonathan pernah teruji dalam masalah? Nah, di sini ternyata persahabatan itu bisa teruji ketika tiba masalah. Jawabannya ya.
persahabatan antara Daud dan Jonatan teruji ketika Raja Saul, ayah Jonatan, berusaha untuk membunuh Daud. Karena Raja Saul sudah mengetahui bahwa Tuhan akan mengurapi Daud. Dan Saul tidak ingin melepaskan jabatan sebagai raja. Dan dia berusaha mengejar, menangkap dan membunuh Daud. Tapi di sini Jonatan anak Raja Saul membantu sahabatnya Daud untuk melarikan diri dari Raja Saul. Jadi luar biasa, ayahnya memusuhi Daud, tetapi Jonatan sendiri sangat bersahabat dengan Daud. Jadi di sini kita lihat bahwa ibu yang dikasihi Tuhan, Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Jonatan sudah mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Jadi luar biasa, jarang seperti ini. Unik sekali persahabatan kedua orang ini. Sementara Daud sendiri sangat dibenci oleh ayahnya Jonatan, yaitu Raja Saul. Bahkan sudah berulang kali mau dibunuh. Kasih yang terjalin di antara Daud dan Jonatan melebihi kasih saudara kandung. Jadi orang Batak juga bilang sirang maraleale lobian matian ina. Jadi saya pertama kali mendengar perkataan ini berlebihan sekali. Gak mungkin. Tapi memang setelah saya telusuri firman Tuhan seperti ini, ada juga benarnya. Betapa persahabatan itu adalah sebuah hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Bahkan Raja Salomo, raja yang paling bijak, anak dari Raja Daud sendiri akhirnya tiba pada satu pernyataan tentang arti persahabatan itu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, luar biasa. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, di sini Jonatan telah menjadi sahabat sejati bagi Daud. Dan ketika Daud dirundung masalah kesulitan, nyawanya, hidupnya terancam, dia dikejar-kejar, berbulan-bulan dia harus keluar masuk hutan, bersembunyi di sana ke sini karena dikejar-kejar oleh Saul. Jonatan berusaha melindungi sahabatnya. Kasih sayang seorang sahabat ternyata tidak melihat rupa atau wajah, tidak memandang jenjang pendidikan. Ternyata kasih seorang sahabat tidak memandang status sosial, apakah dia kaya miskin. Kasih seorang sahabat tidak melihat pangkat atau dan lain-lain. Jadi boleh kita lihat bahwa Jonatan sebagai putra raja, ya, Jonatan sebagai putra Raja Saul tidak pernah merasa malu untuk bersahabat dengan Daud. Pada waktu itu Daud kan masih memiliki profesi sebagai gembala, yang walaupun sesekali dia bermain musik ke istana, tapi yang menjadi profesi utamanya adalah seorang gembala. Tapi Jonatan putra Raja Saul tidak pernah merasa malu memiliki sahabat seperti Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan sosial antara Jonatan dengan Daud, status sosial Jonatan dengan Daud ibarat langit dan bumi. Tetapi itu tidak menjadi penghalang Bapak Ibu.
tidak menjadi penghalang bagi Daud dan Jonatan untuk membangun sebuah persahabatan. Ada satu lagi cerita yang menarik tentang kisah kedua orang ini. Jadi luar biasa. Ayo kita dengarkan. Ketika Daud hendak terjun ke medan perang, Jonatan sahabatnya rela menanggalkan jubah kebesarannya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perang, ternyata ada baju perang. Juga Jonatan memberikan kepadanya pedang, panah, dan ikat pinggangnya supaya Daud bisa berperang, bisa memimpin peperangan. Dalam 1 Samuel 8 ayat 4. Bapak Ibu, inilah bukti kasih dari Jonatan. Bukti kerendahan hati dari Jonatan kepada Daud. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sahabatnya. Jadi luar biasa ya. Boleh kita baca dalam 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34. Betapa persahabatan mereka itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi sahabat sejati ternyata mau dan rela berkorban. Itu. Selanjutnya kita lihat sesuai dengan nas yang kita baca pada hari ini. Setelah Daud dipilih Tuhan menjadi raja di Israel menggantikan Saul dan menduduki tahta kerajaan, ia tidak melupakan janjinya kepada Jonatan. Nah ini jarang-jarang seperti ini ya Bapak Ibu. Biasanya orang, atau bukan biasanya, banyak orang lupa pada janjinya ketika dia sudah duduk di singgasana di dalam kerajaannya, ketika dia sudah duduk di puncak kejayaannya. Tapi Daud tidak. Ia tidak melupakan janji dan komitmennya kepada Jonatan. Ya. Meskipun Jonatan sudah tidak ada, ternyata Bapak Ibu setelah Daud dilantik menjadi raja, beberapa waktu kemudian Jonatan sudah mati dalam peperangan. Jonatan sahabatnya. Raja Saul pun ketika Daud sudah dilantik menjadi raja, bunuh diri Raja Saul. Karena stres, dia menjadi gila, bunuh diri. Jadi itulah ambisi Saul menjadi raja, dia menjadi bunuh diri. Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Kemudian anaknya Jonatan maju berperang. Jonatan pun mati dalam peperangan. Dan kini Daud menjadi raja menggantikan Saul. Dia teringat kembali kepada sahabatnya Jonatan yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Dia pun bertanya-tanya di istana kepada semua orang. Masih adakah dari keluarga Saul yang masih hidup? Ketika suasana sudah tenang, sudah aman, Raja Daud bertanya, masih adakah dari keturunan Jonatan yang masih hidup, dari keturunan Saul yang masih hidup? Dan ternyata Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini dikatakan masih ada. Ada ternyata satu keturunan dari Jonatan sahabat Daud yang bernama Mephiboset, tapi anak ini cacat. Mephiboset ini cacat kakinya katanya tadi. Atau boleh kita katakan agak lumpuh lah. Tahu kita bahwa orang lumpuh yang cacat tidak memiliki kekuatan seperti kita. Dia sangat terbatas. Bahkan Mephiboset sendiri menjadi stres, kehilangan keluarga. Dia menderita secara fisik karena tidak bisa berbuat seperti orang lain. Dia merasa hina dan direndahkan. Karena bagi orang Yahudi, orang cacat itu adalah sebuah kutukan. Bagi orang Yahudi, cacat adalah sebuah kutukan karena dosa ayahnya, dosanya, dosa neneknya. Nah itu. Jadi Mephiboset ini cucu daripada Saul ini, anak dari Jonatan ini merasa dirinya sangat hina
dan sangat berdosa. Bahkan ketika dia teringat ketika Saul opungnya kakeknya mau membunuh orang yang kini sudah menjadi raja nomor 1 di sana itu Daud, dia semakin ketakutan, dia stres. Makanya di ayat terakhir tadi kita baca ya Bapak Ibu, tadi kan ayat terakhir kita baca di sini ketika Mephiboset menghadap Daud, dia kan mengatakan, sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Bayangkan, dia menyebut dirinya anjing mati karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel beranggapan bahwa orang cacat itu adalah orang tidak berguna, paling hina seperti binatang, karena dicap, distigma sebagai pendosa besar. Sehingga Mephiboset mengatakan seperti itu. Tapi apa kata Daud? Nah ini yang menarik ya. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Ini yang menarik. Apa kata Daud terhadap pernyataan dari Mephiboset ini? Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, kasih dari Allah kepadamu. Oleh karena sahabatku, ayahmu Jonathan, aku akan mengembalikan kepadamu segala harta kakekmu Saul, ayahmu Jonathan, ladangnya, dan lain-lain. Bahkan engkau akan sehidangan dengan aku dalam perjamuan makan. Kata sehidangan, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sehidangan dengan presiden, dengan raja, kita diundang, kita kan merasa bangga sekali. Jangankan dengan raja atau presiden, dengan bupati, dengan camat saja kita sehidangan, kita sudah sangat-sangat senang sekali. Kita dikasih makan satu meja, loh luar biasa. Apalagi ini dengan raja. Dalam arti di sini, Daud tidak memandang Mephiboset itu cucunya Saul, anaknya Daud, anaknya Jonathan ini berbeda dari dirinya. Dia tetap mengasihinya seperti anaknya sendiri, seperti saudaranya sendiri. Jadi menarik juga topik minggu ini ya, kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Jadi jangan pernah seperti orang Yahudi memandang bahwa orang-orang cacat itu tidak berguna. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang cacat itu sangat dihargai. Orang-orang berkebutuhan khusus itu sangat dihargai Tuhan. Sangat dihargai oleh Daud. Bahkan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu kadang-kadang memiliki keahlian yang luar biasa. Itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat orang lain seperti diri kita sendiri. Bagaimana Daud menjadi sahabat Jonathan, Jonathan menjadi sahabat Daud, maka kita juga harus memiliki banyak sahabat. Milikilah banyak sahabat. Karena salah satu kekayaan yang kita miliki dalam hidup ini, ketika kita memiliki banyak sahabat. Gudang ale-ale. Ali aruksar ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus. Milikilah banyak sahabat. Jangan tinggalkan. Apalagi di era informasi yang sudah semakin maju sekarang ini, persahabatan itu makin bisa dibangun. Walaupun tidak bertatap muka lagi, melalui handphone, melalui internet dan lain-lain, WA dan lain-lain, kita bisa tetap membangun persahabatan. Bisa video call dan lain-lain, bisa Zoom, Google Meet bisa. Kita bisa melihat wajah sahabat-sahabat kita walaupun dia di Amerika, kita di Indonesia, dia di Jakarta, kita di Sumatera. Pokoknya ilmu pengetahuan dan teknologi juga termasuk informasi sekarang ini tidak akan pernah memisahkan kita. Tetaplah bangun persahabatan itu. Karena orang yang memiliki banyak sahabat adalah salah satu orang paling kaya di dunia ini. Banyak orang yang menanyakan keadaannya. Banyak orang menanyakan dirinya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh nas ini sekarang ya. Fokus pada firman Tuhan. Apa yang ingin disampaikan nas ini bagi kita, cerita ini. Cerita Jonathan dengan Daud. Yang pertama,
Sebagaimana Daud mengasihi keluarga atau keturunan Jonathan, sahabatnya, demikianlah Tuhan Yesus, sahabat yang sejati bagi kita, selalu mengasihi, menyayangi kita, tidak pernah meninggalkan kita, setia dalam hidup kita, merasakan apa yang kita rasakan. Makanya dok debukede isedo ali-aleta naso olo mubai ali-ali naso murung ima Tuhan Yesus, katanya kan. Yesuslah sahabat kita yang sejati. Kalau Daud memiliki sahabat tadi, Jonathan memiliki sahabat, kita juga memiliki sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan berkorban bagi kita, mati bagi kita untuk menyelamatkan kita seperti Jonathan tadi, yaitu Tuhan Yesus. Jadi amangina, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, apapun yang kita rasakan saat ini, ketakutan, kesedihan seperti Mephiboset ya, anaknya Jonathan tadi, kekecewaan, penderitaan fisik, beban, penyakit, apapun itu, persoalan apapun itu, ingatlah, Yesus sahabat kita, selalu setia menolong, menguatkan kita. Bahkan kemanapun kita besok pergi, Yesus selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menolong orang-orang susah, orang miskin, orang lemah yang sangat terbatas, terutama penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa berbuat banyak seperti kita. Jadilah seperti Daud, menghargai mereka itu yang memiliki keterbatasan. Orang-orang spesial need, berkebutuhan khusus, orang cacat, miskin, yatim piatu, yang kurang diperdulikan oleh orang-orang di dunia ini. Sekarang jemaat HKBP Serpong, Perhalado HKBP Serpong menjadi pelaku utama pelayanan diakonia sosial. Jadi selama 5 tahun di sini saya bangga sekali dengan Perhalado HKBP Serpong, jemaat HKBP Serpong sudah berulang kali setiap week, atas nama week, atas nama kategorial, atas nama Perhalado juga mengunjungi beberapa panti asuhan, memberikan bantuan kepada panti asuhan, yayasan jantung ya, di Tangerang, di Banten, di Jakarta, memberikan bantuan ke Elim, Bona Pasogit dan lain-lain. Tetaplah dilanjutkan, jangan berhenti. Karena itulah khotbah yang hidup. Pelayanan ke pabrik, pelayanan ke penjara tetap selalu dilakukan oleh tim Marturia HKBP Serpong. Jadi luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Mari kita peduli terhadap mereka-mereka yang lemah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, jika Mephiboset itu merasakan kasih sayang yang besar dari Tuhan melalui Raja Daud, sahabat ayahnya, yang merasa hina dan cacat, kehilangan keluarga, kehilangan harta, sekarang hidupnya dipulihkan oleh Daud. Demikianlah keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus sahabat kita. Masa-masa COVID ini tadi sudah berapa bulan, hampir 1 tahun di dunia ini COVID, di Indonesia ini hampir 6-7 bulan COVID. Percayalah suatu saat sahabat kita akan menolong kita, itu Tuhan Yesus. Dan ini semuanya anggaplah sebagai ujian iman, di mana kita harus lebih husuk dan harus lebih berserah kepada Tuhan. Jika kita tidak berdaya seperti orang cacat, kita tidak berdaya seperti orang cacat oleh karena virus corona atau COVID-19 ini, percayalah kita akan dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus sahabat kita. Sehingga suatu saat kita akan bisa bergerak bebas, bisa berjalan ke sana kemari ketika pandemi COVID ini akan berlalu. Dan saya sendiri pendeta selama ini di sini bangga sekali, walaupun saya sudah melayani nanti di Banda Aceh, tapi saya memiliki banyak sahabat di HKBP Serpong. Bukan lagi saya hanya sekedar pendeta amang inang saudara-saudara, tapi saya juga sebagai sahabat Bapak Ibu di era informasi sekarang.
Makanya saya juga termasuk orang yang paling kaya di dunia ini. Ketika saya memiliki banyak sahabat. Termasuk Perhalado, Ruas, dan semua warga jemaat KPI Serpong. Dan kita nanti janji yang paling indah akan sehidangan dengan Yesus Kristus dalam perjamuan surgawi. Ya, Mephiboset tadi kan sudah sehidangan dengan raja. Nanti kita akan menjadi sehidangan dengan Yesus dalam perjamuan surgawi ketika kita tetap setia kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadilah sahabat Yesus yang sejati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, cerita yang indah tentang pengalaman rohani persahabatan antara Daud dan Jonatan menjadi contoh nyata bagi kami. Bagaimana kami menjadi sahabat bagi semua orang. Memang kami sering bersalah, kami sering berbuat dosa, kami sering menyakiti, melukai perasaan orang lain. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya kami saling memaafkan, saling mengampuni, bahkan saling membantu dan menolong, sehingga sahabat kami semakin bertambah di dunia ini. Karena itulah kebahagiaan kami. Salah satu kebahagiaan kami, kekayaan kami ketika kami menjadi sahabat bagi semua orang, bukan menjadi musuh. Terima kasih Bapa atas firman yang indah hari ini, di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kami seperti Mephiboset, di mana kami merasa hina dan tidak bisa bergerak sama sekali seperti orang lumpuh pada masa pandemi COVID. Kami tidak bisa kemana-mana Tuhan, gerak, langkah kami terbatas. Tapi suatu saat kami yakin sahabat kami yang setia Tuhan Yesus akan menghalau virus corona, akan menghancurkan COVID-19 dari muka bumi, sehingga kami bisa bebas berlari-lari, berjalan, bekerja, dan beraktivitas seperti biasa. Bagaimana Raja Daud Tuhan memulihkan keadaan Mephiboset, mengembalikan kekuatannya dan harta kekayaannya, demikian nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Saudara-saudara kami yang pengangguran karena dampak COVID akan dipulihkan dan bekerja kembali. Yang jatuh miskin karena COVID akan dipulihkan dan mendapat kehidupan kembali. Yang jatuh sakit karena COVID Tuhan akan dipulihkan dan bisa sehat kembali. Terima kasih Bapak, berkatilah sahabat-sahabat kami, jemaat kami yang kami sayangi, Perhalado dan warga jemaat KPI Serpong ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, ampuni segala kesalahan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dan memberikan persembahan.